Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi satara uyubana walam yafdhahna warazaqana taubata ma'a kathrati dhunubina. Wassalatu wassalamun ala ashrafil anbiya'i wal mursalin alladzi qala wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Kawan-kawanku sekalian, yang namanya manusia itu pasti gak akan luput dari yang namanya aib, dosa, dan kesalahan. Tapi yang jadi masalah adalah banyak dari orang zaman sekarang yang bila ada temennya ngelakuin kesalahan atau punya kekurangan atau punya aib itu malah disebarin ke orang rame, disebarin ke media sosial, yang akhirnya temennya itu jadi dikucilkan, jadi dibully, dan jadi direndahkan dan sebagainya. Tapi ini teman-teman, kalau dipikir-pikir, kira-kira kalau seandainya aib kita, kesalahan kita itu nampak, kira-kira kita semua bakal pede nggak ya ngumpul bareng teman-teman? Ya kalau dipikir-pikir sih kita bakal ngerasa malu sih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memerintahkan kita untuk menutup aib sesama saudara kita, teman-teman. Nah, kira-kira upaya apa aja sih yang harus kita lakukan dalam menutup aib saudara kita nih, teman-teman ya? Yang pertama itu, kalau misalnya kita ngelihat teman kita berbuat salah, memiliki kekurangan, itu jangan diceritain ke orang lain atau misalnya disebar ke medsos, teman-teman, karena bisa merusak kehormatan teman kita gitu, teman-teman. Misalnya kita punya teman, nah tapi teman kita ini telat sholat subuh, naudzubilahnya. Nah kita dengan entengnya mulut kita ngomong langsung ke guru kita, ngelaporin, Bu, ini Bu, dia nih telat sholat subuh Bu, parah banget Bu, parah banget, kurangin nilainya Bu, parah banget. Nah jangan gitu, teman-teman, soalnya nanti malah merendahkan martabat teman kita itu sendiri, teman-teman. Yang kedua nih, teman-teman, jangan nasihatin teman kita di depan umum. Loh, kan kok nggak boleh di depan umum? Kan baik, itu juga buat pelajaran buat teman-teman kita yang lagi nonton juga. Iya, memang niatnya tuh bagus, nyampain, nasihatin, tapi kita harus pinter-pinter juga dalam nasihatin. Coba deh kita mikir masing-masing, kalau misalnya kita buat kesalahan terus kita diceramahin di depan orang yang banyak nih, apa kita malu? Apa kita nggak malu? Ya pasti ada rasa-rasa malu ya kan. Nah makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, barang siapa yang menasehati saudaranya secara rahasia, maka ia sudah benar-benar ngasih nasihat. Tapi barang siapa yang ngasih nasihatnya secara ramai, secara orangnya banyak di depan umum, nah maka ia telah mempermalukanmu. Saudara itu maksudnya udah mempermalukan temennya sendiri. Nih saya kasih contoh simpelnya, misalnya gini nih. Kalau misalnya kita lagi sholat, terus imamnya misalnya mohon maaf salah, ada salah. Nah itu kalau misalnya nasihatinnya coba sendiri-sendiri gitu. Jadi pas orang udah sepi, nah kita kasih waktu lah untuk ketemu nama imam sebentar buat ketemu. Habis itu nasihatin pelan-pelan. Assalamualaikum Pak Ustadz, barakallahu fiik, sebelumnya tadi udah mengimamin, Masya Allah suaranya bagus, tartilnya juga Masya Allah banget, udah bagus, tapi mohon maaf Ustadz, tadi tuh ada satu ayat yang kelewat tadi, gini misalnya. Nah gitu kan, kalau ini kan jadinya indah kan. Nah jangan sampai nasihatinnya tuh kayak bilang gini, lu ngapain sih, lu udah gede lu, gini masih telat-telatan lu. Nah di depan orang banyak tuh, apa nggak malu? Ya malu kan. Makanya kita harus pinter-pinter dalam dakwah, teman-teman. Dalam ngasih nasihat tuh kita harus pinter, teman-teman. Jangan sampai nyakitin hati orang lain. Yang ketiga, kita harus belajar husnuzon. Karena gini teman-teman, orang yang biasain hidupnya husnuzon
itu dia kagak bakal gampang nyebarin aib atau kesalahan orang teman-temannya sendiri. Kalau misalnya kita nggak biasain husnuzon, kita malah jadi hobi tajasus. Apa itu tajasus? Nyari-nyari kesalahan orang lain. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita ngelihat ada teman misalnya lagi sendiri nih, kita jangan suuzon. Misalnya kita bilang, Waduh, ngapain tuh orang? Mau sendirian di kamar? Wah, apa jangan-jangan dia mau gitu-gituan kali ya? nah biar nggak suuzon, nah kita husnuzon aja. Kali aja dia lagi mau ngaji tapi dia perlu sendiri, butuh kefokusan gitu misalnya, atau mungkin mau sholat sunnah gitu ya kan. Pokoknya husnuzon itu indah teman-teman, cobain deh kalau nggak percaya. Setiap amal baik pasti ada pahalanya, dan setiap amal baik pasti ada balasannya. Nah, kira-kira menutup aib saudara kita, apa balasan baiknya? Yang pertama, Allah bakal cintai kita semua, karena menutup aib saudara kita termasuk cinta kepada saudara kita semuslim kan. Yang kedua, Masya Allah banget nih teman-teman, ini paling ajib banget. Apa itu? Allah bakal tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Coba teman-teman bayangin deh, di akhirat nanti segala perbuatan amal baik kita sama amal buruk kita itu bakal dimunculin. Nah tapi kalau kita nutupin aib teman-teman kita di dunia, nanti di akhirat nanti Allah tutupin segala dosa-dosa kita, aib-aib kita, kesalahan kita, itu Allah tutupin teman-teman. Jadi ya intinya jangan segala aib orang baik disebar ya teman-teman. Mending sebar aja nih video. Kalau teman-teman sebar nih video, pahala dapet, insya Allah juga surga dapet. Daripada teman-teman nyebarin aib kawan-kawannya, dari ntar malah yang ada dapat dosa, pahalanya kagak dapet. Yang bener aja ya kan, rugi dong nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi aib kita semua, dan kita semoga menjadi insan yang saling menutupi aib teman-teman kita masing-masing. Wallahu a'lamu bishawab. Itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Mau ada kerjaan nih kayaknya teman-teman. Udah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.